Assalamualaikum Pak Yono. Waalaikumsalam. Kamu nanyanya jangan genit-genit, nanti bisa itu saya apa yang Pak Yono. Iya. Aku mau tanya nih, kan Pak Yono seorang YouTuber motivator. Ya. Nah, motivatornya kan tentang psikosomatis, anxiety dan asam lambung. Tapi ya, kenapa betul. kok nama YouTube-nya bisa Suyono Listrik ya? Oh iya, pengen tahu ya? Iya dong. Nih, pegang saya. Kenapa? Kok geter sih Pak? Iya, ada stromnya. Itu pegang lagi. Enggak mau. Sekarang pakai test pen aja, pakai iya, test pen ya. Nah, ini leher saya di test pen atau kepala saya atau mana di test pen ya. Nanti akan saya zoom tuh biar penonton tahu. Ya. Nah. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Nah. Oke, ada apinya, stromnya? Ada ya? Nyala kan? Nyala. Oke. Ya. Itu jadi kenapa channel saya namanya Suyono Listrik? Karena saya dulu itu seorang penerapi listrik PLN 226 volt. Kalau kamu saya terapi juga bisa, gitu ya. Kalau kamu capek-capek bisa saya terapi. Gitu. Waduh. Nah Pak, anxiety disorder itu apa sih? Apakah sama kayak fobia gitu? Oh gini ya, anxiety disorder itu adalah kecemasan yang berlebihan. Sedangkan fobia itu cemas, tetapi ada barangnya baru dia cemas. Tapi kalau anxiety disorder itu belum lihat barangnya, itu sudah cemas, sudah takut. Kalau fobia kan enggak. Misalnya kamu fobia sama cicak, kamu pegang cicak, nah itu baru takut, ada barangnya. Tetapi kalau anxiety disorder itu belum ada barangnya, hanya membayangkan, itu sudah takut gitu. Itu ya, itu. Ya biar kamu tahu gitu. Yang Pak Yono rasakan tuh apa ketika kena anxiety disorder? Yang saya rasakan ya nggak kayak sekarang sih. Kalau sekarang yang saya rasakan mandang kamu kayak bening gitu. Dulu kalau saya kena anxiety psikosomatis, waktu kena anxiety psikosomatis itu yang saya rasakan itu tidak bahagia ya, perut ini mual ya, asam lambung, terus cemas, tidak apa-apa cemas, terus sempoyongan, keliengan, kayak mau pingsan tapi tidak pernah pingsan, berdiri tidak kuat, terus sering sendawa, ya badan lemah, jalan nggak kuat, ya pokoknya banyaklah. Subscriber saya juga udah tahu yang saya rasakan apa itu. Gejala psikosomatis itu banyak sekali ya, termasuk disfungsi ereksinya terganggu gitu. Tapi kalau sekarang ya enggak, saya lihat kamu udah namanya pandangan hidup. Nah, taunya Pak Yono nih kalau terkena anxiety psikosomatis tuh dari mana? Itu yang mendiagnosa saya itu dokter saraf ya, karena gini, diagnosa awal itu saya itu kena vertigo katanya kan, terus sering pusing, migrain, terus sama dokter saraf akhirnya di CT scan, terus di EKG, di EEG ya, dan ternyata saya sehat semua, setelah dilakukan lab sehat semua, tetapi saya masih merasakan pusing, terus sempoyongan, keliengan, terus mau pingsan, gelisah, tidak bisa tidur ya. Pokoknya apa aja itu saya pikir hingga cemas, hingga badan saya itu lemah sekali gitu. Nah, terus akhirnya dokter saraf itu mendiagnosa saya kena psikosomatis gitu ya. Gitu. Kok periksanya ke dokter syaraf Pak? Kenapa nggak ke psikiater? Nah, begini ya. Saya memang dulu inginnya ke psikiater, tetapi image-nya teman-teman saya itu, kalau saya ke psikiater, saya itu dikira orang gila gitu. Jadi orang-orang tetangga saya, teman saya itu mengira kalau orang sudah ke psikiater atau spesialis kejiwaan, berarti dia itu orang gila begitu. Padahal mindset itu harus dirubah. Orang tidak bisa tidur itu juga gangguan kejiwaan gitu. Kayak kamu sekarang ya. Kamu sekarang lagi sedih atau lagi bahagia? Coba. Apa ya? Sedih atau bahagia sekarang? Saya ingin tahu. Bahagia aja. Oh bahagia ya, betul ya bahagia. Iya, bahagia. Terus kamu pernah merasakan susah, akhirnya nggak bisa tidur, memikir tapi nggak
kamu mikir apa, sampai nggak bisa tidur, gelisah, itu pernah nggak? Pernah dong. Nah itu berarti ya kamu juga pernah kena gangguan jiwa begitu. Nah itu ya, jadi berarti itu termasuk gangguan mental ya? Iya, gangguan psikis. Nah jadi psikosomatis itu gangguan psikis, akhirnya melemahkan raga kita. Syaraf maksudnya? Iya, saraf-saraf lebih saraf gitu. pada tegang semua ya, kecuali saraf burung saya nggak bisa tegang dulu. Gitu ya, gitu ya, itu. Kan saya juga sering lihat videonya Pak Yono kan di channel YouTube. Iya. Itu katanya Pak Yono hampir gila gitu. Apa bener Pak emang? Bukan hampir sih, kayaknya sudah gila. Oh, sudah gila. Sudah gila kayaknya. Karena begini ya, kenapa saya bilang saya ini kayaknya sudah gila ya. Tetapi itu menurut saya ya, menurut saya itu ya nggak gila lah, hampir gila ya udah saya itu hampir gila. Karena begini ya, kenapa saya bilang begitu? Karena saya tiap mau kemana-mana itu rasanya itu sudah nggak karuan, kayak di dunia lain, kayak seperti di alam mimpi. Saya itu seperti kayak di planet Pluto, nggak merasakan diri saya itu bagaimana, itu saya nggak pernah merasakan. Ini loh saya itu nggak pernah merasakan. Jadi tiap hari saya itu hanya hampa, tidak bahagia. Pokoknya pandangannya itu nggak tahu kemana. Saya duduk di sini kan. Iya. Kalau dulu mungkin jiwa saya atau nyawa saya pikiran saya sudah kemana-mana, melayang-layang gitu. Melayang-layang. Kalau pengantin baru melayang-layang kan enak. Kalau ini melayang-layang tapi nggak tahu arah begitu. Gitu. Nah itulah saya menganggap bahwa saya itu takut gila juga begitu. Dan saya merasa itu saya sudah gila, tapi ternyata itu tidak. Itu hanya karena pikiran saya yang tidak fokus, memikirkan sensasi itu. Ya itu akhirnya timbullah itu ya. Kamu nggak bakal paham yang saya rasakan. Bukannya hampir sama kayak halusinasi nggak sih Pak? Nah begini, kalau halusinasi itu begini ya. Kalau halusinasi itu saya alami begini. Saya itu memandang itu kayak ada sosok yang lewat ya, kelebatan orang lewat atau hitam pakai jubah putih, itu pernah. Dan itu yang bisa melihat hanya saya saja, padahal itu saya yakin tidak ada gitu. Terus saya mendengar bisikan, saya disuruh pindah rumah, ayo kamu pindah rumah, pindah rumah, pindah rumah. Itu saya mendengar, tapi istri saya nggak dengar gitu. Nah itulah halusinasi. Nah halusinasi ini untung saya nggak percaya akan itu. Kalau halusinasi ini saya percayai, saya percaya, iya saya melihat itu, iya saya benar-benar ada bisikan itu, maka akan menjadi delusi atau waham, atau bisa dibilang ya schizophrenia atau apa itu. Tapi berarti nanti lama-kelamaan bisa gila gitu Pak? Gila beneran maksudnya ya? Kalau kita mengikuti halusinasi itu, ya kita ikuti halusinasi itu hanya akan menjadi delusi. Tapi untuk menjadi gila itu tidak, karena psikosomatis ya. Sekarang kamu lihat gak orang gila yang di pasar-pasar itu, badannya kuat nggak? Kuat. Makan apa saja sakit nggak? Enggak pernah ya. Sedangkan saya badan aja lemah, terus saya jalan aja nggak kuat. Nah, apa bisa gila? Apel juga nggak kuat ya Pak? Apel dulu nggak kuat, ya. Berarti kan nggak gila, begitu. Nggak akan bisa gila. Jadi orang dengan psikosomatis itu nggak akan bisa gila. Kalau orang depresi yang berlebihan, dia itu bisa jadi gila, ya. Dan dia itu tidak menyadari kalau dia itu akan gila. Tetapi kalau saya kan menyadari begini, wah, jangan-jangan nanti saya gila. Nah, saya sudah berharap itu, berarti nggak akan menjadi gila, gitu. Karena orang gila itu dia tidak merasa, ya gila-gila aja. Gitu. Nah, jadi orang gila yang di pasar-pasar jalannya kan kuat gitu kan. Sedangkan saya jalan 5 meter aja udah mau jatuh. Mana bisa gila? Nggak bisa. Hanya gila sama kamu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kenapa sih Pak Yono kok bisa sampai kena psikosomatis anxiety itu? Nah, begini ya. Yang pertama, saya seorang pemikir yang berat. Apa-apa saya pikir ya. Saya orangnya was-was. Saya orangnya itu terlalu perspek. Tahu nggak perspek? Kayak harus perfect gitu nggak? Iya, harus perfect. Ingin tampil sempurna, ingin mendapat sanjungan, ya. Iya. Terus saya selalu tergesa-gesa. Saya seorang pemarah, emosional. Tapi itu dulu kan? Ya, temperamen. Sekarang enggak kan? Nanti dulu.
seorang temperamen, ya. Apa-apa itu saya ajak berantem orang itu, ya. Istri saya marahin terus anak saya marahin, pokoknya marah-marah. Terus pola hidup saya itu juga tidak benar, ya, nggak sehat, iya betul. Nah itu akhirnya itu prosesnya udah bertahun-tahun dan akhirnya, nah itulah jadi psikosomatis. Itu. Sekarang saya tanya juga sama kamu, ya, sekarang saya bagaimana sifat saya sekarang? Apakah alhamdulillah nih ya. Pernah saya marahin atau enggak? Selama di bawah nggak pernah dimarahin Pak Yono. Padahal katanya dulu tuh marah-marah terus, suka banting-banting. Iya. Sekarang nggak pernah kan? Enggak, alhamdulillah. Ya, udah. Berarti ini udah sembuh apa gimana Pak? Nah, kalau dibilang sembuh sih, secara psikis sudah ya, sudah sembuh. Tapi secara mental, secara fisik, tenaga, stamina, saya belum kurang. Ya kurang, ya belum pulih seutuhnya begitu, masih. Tapi untuk pikiran alhamdulillah udah. Lost doll. Kayak lagu dong. Iya, saya dulu ya lihat orang cantik itu nggak bergairah. Gitu. Nggak bergairah, mau bodinya kayak gitar Spanyol, nggak ada gairah apa itu. Tapi sekarang saya lihat orang cantik, bodinya yang kayak gitar Spanyol, bibirnya kayak merah delima, itu langsung bangkit. Apanya yang bangkit guys? Ya bangkit begitu. Itu udah nanti jorok lagi. Jangan mikir jorok-jorok Pak ya. Itu ya sebenarnya mikir jorok itu juga normal sih, sebagai seorang laki-laki itu sebenarnya normal. Tetapi kalau nanti itu dilakukan terus akhirnya menjadi Victor. Tahu nggak Victor? Nggak tahu apa tuh. Victor itu pikiran kotor. Oh Allah ya Allah. Kirain apaan guys? Guys, kok geding aku. Oke gen. Mau tanya apa lagi? Sudah. Kayaknya udah dulu deh Pak. Nanti next time dilanjut lah apa laginya. Berarti kamu penasaran kok channelnya namanya Suyono Listrik begitu ya? Oh gitu. Oke ya, itu sudah terjawab ya. Next time mungkin bisa diterapi lagi ya Pak ya? Iya, saya terapi lagi nanti. Nanti saya itu pokoknya kalau orang mau berkonsultasi dengan saya itu harus bertemu langsung. Kalau lewat telepon itu susah karena saya harus melihat raut wajahnya. Tuh, kayak kamu nih, raut wajahmu memang saat ini ya lagi bahagia karena dilihat dari matanya mata sehat. Gitu. Ya begitu, itu mata sehat gitu ya. Itu. Nah, jadi pesan saya buat kamu sebelum kena psikosomatis, amit-amit jangan dong. Jaga pola pikirmu ya. Sekarang apa-apa itu udah, yang penting kamu sudah berdoa, sudah berusaha, selanjutnya Allah yang menentukan. Begitu ya. Kita pasrahkan jiwa dan raga kita hanya pada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar gitu. Nah, itu ya. Oke, udah aja. Nah, enggak salah nih. Oh iya. Udah dulu ya guys. Ini di follow ya nanti ya. Itu Instagramnya ya. Coba Instagramnya nanti saya tulis di itu ya, di follow ya guys, S Nafiro. S Nafiro. Kebetulan Pak Yono belum punya Instagram nih. Iya, kayaknya harus bikin deh ya. Nanti kan bisa tanya-tanya lebih mendalam ya Pak. Iya. Kalau saya punyanya hanya TikTok. TikTok guys. Apa namanya? TikTok. Namanya Pak? Namanya apa? TikTok. TikTok saya namanya @Suyono_listrik. Monggo di follow TikToknya Pak Yono. Sama Instagramnya Nafiro ya, di follow ya. Nanti kalau mau tanya bisa lewat Instagram saya, nanti biar tak sampaikan ke Pak Yono. Iya betul. Ya, oke. Oke nggak? Oke. Hanya itu saja ya. Oke sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.